Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Laila Nur Ramadhani dan teman saya Farah Dianika Azra. Kami dari tim Q&A akan menyampaikan beberapa jawaban dari pertanyaan teman-teman. Ke pertanyaan yang pertama, apa yang membuat puasa kita sia-sia? Yang membuat puasa kita sia-sia adalah ketika kita berpuasa, tetapi hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sedangkan hati, pikiran, mata, dan nafsu kita tidak berpuasa. Sedangkan berpuasa yang benar adalah ketika hati, pikiran, dan nafsu kita juga ikut berpuasa. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita tidak mengatakan hal-hal yang dilarang, tidak memikirkan hal-hal yang dilarang juga oleh syariat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. bagaimana riwayat hadis tentang berpacaran di bulan Ramadan? Boleh tidak sih berpacaran di bulan Ramadan? Kita tidak saling bertemu kok, hanya chattingan lewat WA saja. Itu bagaimana, Kak? Aduh, jadi gini ya teman-teman, di dalam ajaran Islam tidak ada yang menjelaskan tentang berpacaran, baik di zaman Nabi maupun di zaman sahabat. Yang ada adalah dalil tentang berzina. Itu ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, di mana di situ dijelaskan ketika mendekati zina saja kita tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, berpacaran itu kan sudah melakukan zina kan? Zina mata, zina hati, zina pikiran. Nah, itu sudah dilarang banget. Padahal kita hanya saling mengingatkan untuk berbuka, membangunkan sahur, dan yang lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Betapa orang-orang lupa bahwa ia puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Padahal ada hal yang dilarang berkata kasar, berkata kotor, dan perkataan-perkataan yang menimbulkan syahwat, atau perkataan-perkataan yang diberikan kepada lawan jenis yang bukan mahram. Selanjutnya adalah melihat lawan jenis dengan berlebihan, dan masih banyak lagi. Jadi intinya, kita berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menahan nafsu, hati, dan pikiran, supaya setiap aktivitas yang kita lakukan tidak berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah boleh menyikat gigi saat berpuasa? Jawabannya boleh, asalkan tidak sampai masuk ke kerongkongan. Kalau masuk, ya batal. Begitu juga dengan mengorek telinga atau membersihkan lubang hidung. Itu tidak apa-apa, tapi dengan tanda kutip membersihkan hanya sebagian luarnya saja. Kalau sampai ke dalam itu hukumnya makruh, dan makruh itu sebaiknya ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Dan niat kita itu membersihkan, bukan memasukkan. Karena ada hadis ana bufadum minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ibu hamil diwajibkan mengikuti puasa? Orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa adalah muslim yang mukallaf, baligh, berakal sehat, mukim atau tidak melakukan safar, sehat dan mampu melaksanakannya, serta tidak berhalangan atau misalnya mengalami haid muslimah. Mengingat pentingnya ibadah puasa, jika seorang muslim berhalangan mengerjakannya, ia wajib mengganti atau mengqadha puasa itu di luar bulan Ramadan sesuai dengan berapa hari puasa yang ia tinggalkan. Demikian juga bagi orang tua renta dan ibu hamil. Jika tidak bisa mengganti puasa atau mengqadha puasa tersebut, maka berdoalah dan wajib membayar fidyah atau makanan dalam kadar 1 mud atau setara dengan 6,75 ons yang berupa makanan pokok. Boleh berupa beras yang diberikan kepada orang miskin yang lebih membutuhkan dengan niat membayar fidyah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Kalau hutang puasa tahun lalu belum diganti, tapi sudah bertemu dengan puasa yang tahun ini, itu bagaimana ya? Oke, jadi puasa yang pernah teman-teman tinggalkan harus tetap dibayar atau diganti di luar bulan Ramadan. Ketika teman-teman masih sangat mampu untuk menggantinya, maka gantilah puasa itu. Karena mengqadha puasa itu hutang. Namun, jika benar-benar tidak mampu untuk mengqadhanya,
dengan udzur yang dibolehkan oleh syariat, maka wajib untuk teman-teman bayar fidyah. Misalnya hutang puasa 14 hari, maka teman-teman memberikan makanan pokok atau fidyah kepada satu orang miskin selama 14 hari terus-menerus, atau teman-teman memberikan fidyah kepada 2 orang miskin dengan masing-masing mendapatkan 7 bagian. Dan perlu diingat, hutang jika sampai di akhirat urusannya akan lebih ribet, akan lebih sulit ketimbang di dunia. Jadi untuk teman-teman muslimah yang mungkin saat ini masih ada hutang puasa, mulai dari sekarang bikin planning agar kedepannya setelah bulan Ramadan nanti bisa segera menyelesaikan hutang puasanya. Kita ke pertanyaan yang terakhir, teman-teman. Sebenarnya puasa bulan ini 30 hari atau 29 hari sih? Jawabannya 29 hari ya. Kenapa? Karena tertanggal di kalender bahwa jumlah hari selalu selang-seling atau gonta-ganti, terlebih di bulan puasa. Kalau tahun kemarin kita sudah berpuasa selama 30 hari, maka di tahun ini kita berpuasa selama 29 hari. Begitu juga di tahun depan kita akan berpuasa selama 30 hari dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, nggak kerasa udah sampai akhir aja nih ya. Semoga jawaban-jawaban yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, kami tunggu di Q&A berikutnya. Cukup sekian dari kami. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.